Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dibuat tak bisa tidur nyenyak oleh Presiden China Xi Jinping. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau China menjadi salah satu negara yang menantang keras kebijakan ugal-ugalan Trump dalam menaikkan tarif internasional. Terbaru saat ia pikir tarif 145%-nya bakal membuat Presiden Xi Jinping menelponnya untuk melakukan negosiasi, diamnya China justru membuat Trump makin panik. China melakukan perlawanan dan membuat perusahaan-perusahaan Amerika terkena dampaknya dengan mengalami banyak kerugian. Ya, banyak konsumen Amerika Serikat harus menderita karena inflasi atau naiknya harga barang. Sementara China yang merasa cukup setelah memiliki beberapa keunggulan strategis yang bisa memberikan tekanan ekonomi signifikan pada Amerika. Dan untuk itu inilah untung rugi Amerika dalam perang tarif dengan China. China akhirnya mengetuk palu setelah menaikkan tarif atas barang-barang Amerika Serikat menjadi 125% Jumat 11 April 2025. Dalam perang tarif melawan AS, China menyatakan tidak akan menaikkan pungutan lebih tinggi lagi. Ini artinya perang kenaikan tarif telah dihentikan China, apapun keputusan Donald Trump kemudian. Langkah saling balas yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini memperpanjang perang dagang yang berdampak pada barang-barang senilai ratusan miliar dolar. Pungutan baru dari China ini mulai berlaku pada 12 April, sekitar 145 miliar dolar ekspor Amerika Serikat, terutama produk-produk pertanian seperti kedelai. Ini dilakukan China untuk menyamai tarif AS yang dianggap pemerintahan Xi Jinping sebagai lelucon. AS sekarang secara efektif mengenakan tarif 145% untuk barang-barang China, tarif timbal balik 125%, ditambah tarif 20% sebelumnya dalam perselisihan mengenai aliran fentanyl. Kementerian Keuangan China dalam sebuah pernyataan yang dikutip Bloomberg mengatakan, mengingat bahwa barang-barang Amerika tidak lagi dapat dipasarkan di China di bawah tingkat tarif saat ini, jika Amerika Serikat lebih lanjut menaikkan tarif ekspor, China akan mengabaikan langkah-langkah tersebut. Dengan apa yang dilakukan oleh China dengan terus memberikan perlawanan dengan kebijakan dilakukan oleh Donald Trump justru menjadi bumerang bagi Amerika sendiri. Trump yang awalnya yakin bahwa langkah ini akan menggoyangkan perekonomian China dan memaksa Beijing ke meja perundingan pun gagal. Bahkan saat ia coba mengirimkan pesan kepada Xi Jinping untuk segera menghubunginya, China ini lebih memilih diam. Mereka melihat data, di mana ekspor China ke pasar global lain tetap stabil, sementara Amerika mulai merasakan dampak dan tarifnya sendiri saat harga barang melonjak dan indeks Dow Jones anjlok 2.200 poin dalam sepekan pada awal April 2025 yang menandai pekan terburuk sejak 2020. Sederhananya, Trump dalam masalah meski ia selalu mengatakan baik-baik saja. Amerika terancam rugi 1.512 triliun pada tahun 2025. Ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan kehilangan pendapatan miliaran dolar pada tahun 2025 akibat penurunan tajam dalam kunjungan wisatawan asing dan boikot terhadap produk-produk Amerika Serikat. Penurunan ini menambah daftar hambatan yang meningkatkan resiko resesi. Menurut data dari International Trade Administration, kedatangan warga negara asing ke Amerika Serikat melalui jalur udara turun hampir 10% pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya. Goldman Sachs memperkirakan dalam skenario terburuk, dampak dari penurunan perjalanan dan boikot dapat mencapai 0,3% dari produk domestik bruto atau sekitar 90 miliar dolar. Sebelumnya, pariwisata asing menjadi pendorong ekonomi Amerika Serikat.
terutama setelah pelonggaran pembatasan pandemi yang memicu lonjakan perjalanan internasional. Namun kini banyak calon wisatawan mempertimbangkan ulang rencana liburan mereka karena meningkatnya ketegangan di perbatasan, friksi geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satu contohnya adalah Curtis Allen, seorang videografer asal Kanada yang membatalkan rencana liburannya ke Amerika Serikat setelah Donald Trump memberlakukan tarif hukuman terhadap negaranya dan mengusulkan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Allen dan pasangannya yang sebelumnya sering berkemah di Oregon, tahun ini memilih berkeliling British Columbia. Selain itu, perang dagang yang dilakukan oleh Trump dengan China juga akan berdampak terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Mereka akan mengalami kerugian lebih banyak lagi, mengingat China telah memiliki perekonomian yang stabil, sehingga mereka cukup berani untuk melawan Amerika Serikat dalam perang dagang kali ini. Faktor keunggulan ekonomi Cina. Cina telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sejak reformasi Deng Xiaoping pada akhir 1970-an. Dan kini, Cina telah dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang kompetitif. Hal itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari investasi infrastruktur besar-besaran seperti jalan, kereta api kecepatan tinggi, dan pelabuhan. Menurut laporan antara 1992 hingga 2013, Cina menghabiskan 8,6% dari PDB dunia untuk infrastruktur, jauh di atas rata-rata global 3,5%. Dan ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perdagangan di Cina. Sementara itu, menurut Brian Coulton, kepala ekonom di lembaga pemeringkat Fitch Ratings, dominasi industri Cina tidak akan mudah digeser. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah membangun jaringan logistik dan infrastruktur yang luar biasa, katanya. Mereka sangat produktif. Biaya tenaga kerja di Cina jauh lebih murah dibandingkan Amerika Serikat, sehingga AS akan kesulitan menjual barang semurah Cina. Coulton mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perusahaan-perusahaan elektronik dan digital Amerika Serikat secara khusus terpapar pada putaran tarif Cina terbaru Trump. Apple, misalnya, beresiko tinggi. Dia mengatakan ini adalah industri yang mengimpor barang setengah jadi dari Cina. Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka akan menyerap biaya yang lebih tinggi melalui margin keuntungan yang lebih rendah atau meneruskannya ke konsumen. Selama perang dagang pertama Trump dengan Cina pada 2018, Dewan Bisnis Amerika Serikat Tiongkok memperkirakan 245.000 pekerjaan di Amerika Serikat hilang karena cakupan tarif saat ini lebih besar. Wajar jika diasumsikan bahwa lebih banyak lagi pekerjaan yang akan hilang. Dan terlepas dari apapun dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Cina, Xi Jinping, telah membuat Donald Trump tak bisa tenang dan tidur nyenyak dalam beberapa hari. Karena jika itu terus berlanjut, maka akan menjadi senjata makan tuan bagi Donald Trump atas kebijakannya tersebut. Dan kemungkinan Cina akan terus melakukan perlawanan kepada Amerika, karena mereka nggak akan goyah sedikit pun.